Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pajak barang dan jasa tertentu atau biasa disebut PBJT. Pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT merupakan jenis pajak baru yang sebelumnya di dalam undang-undang terkait pajak daerah retribusi daerah, Undang-Undang 28 tahun 2009, itu merupakan 5 jenis pajak yang sifatnya konsumtif, yaitu dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Pajak barang dan jasa tertentu merupakan integrasi jenis pajak daerah existing yang berbasis konsumsi, plus perluasan objek untuk jasa hiburan dan rekreasi dan valet parking. Tujuannya adalah untuk simplifikasi administrasi perpajakan daerah untuk jenis pajak berbasis konsumsi, sehingga memudahkan pembayaran dan pelaporan kewajiban bagi wajib pajak dan memudahkan pengawasan perpajakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, konsep dari PBJT ini dikenakan terhadap konsumen akhir. Selanjutnya, objek bersifat immobile, tingkat lokalitasnya tinggi, dan menghindari disput dengan pajak pertambahan nilai, yaitu pajak pusat. Dan yang terakhir, menampung perkembangan bentuk-bentuk penyelenggaraan jasa tertentu seperti waterboom, waterpark, snowpark, dan sebagainya. Kita lihat subjek dan wajib pajaknya. Subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Sedangkan wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. 5 kategori objek pajak atau jenis dari objek pajak PBJT adalah: yang pertama, makanan dan atau minuman; yang kedua, tenaga listrik; yang keempat, jasa perhotelan; yang keempat, jasa parkir; yang kelima, jasa kesenian dan hiburan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atas PBBJ adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Rincian objek makanan dan atau minuman. Untuk objek PBJT makanan minuman adalah penjualan atau penyerahan makanan dan atau minuman yang disediakan oleh: yang pertama, restoran. Restoran paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman berupa meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum. Yang kedua adalah jasa boga atau catering. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan. Dan yang terakhir adalah penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Kita lihat rincian objek makanan dan minuman. Untuk objek PBJT makanan minuman yang dikecualikan. Yang pertama adalah dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Di sini di dalam perdana ditentukan berapa peredaran usaha yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di dalam peraturan daerahnya. Yang kedua, dilakukan oleh toko swalayan dan sejenis yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman. Yang ketiga, dilakukan oleh pabrik makanan dan atau minuman. Dan yang keempat, disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya adalah menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat atau lounge pada bandar udara. Berikutnya adalah rincian objek tenaga listrik. Objek PBJT tenaga listrik adalah konsumsi atau penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. Dikecualikan dari objek PBJT tenaga listrik adalah konsumen tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya.
Yang kedua, konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik. Yang ketiga, konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. Yang keempat, konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan perda dan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Berikutnya adalah rincian objek jasa untuk perhotelan. Objek PBJT jasa perhotelan adalah penjualan penyerahan jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Konsep penentuan objek adalah business to consumer atau B2C. Objek PBJT contoh adalah penyewaan kamar, akomodasi, ruang rapat, dan ballroom di hotel yang dimanfaatkan oleh konsumen akhir. Sedangkan business to business B2B objek merupakan objek PPN. Contoh adalah persewaan space ruangan di dalam hotel untuk ATM, toko souvenir kantor yang masih dimanfaatkan oleh pihak lain untuk berbisnis, bukan untuk konsumen akhir. Cakupan penyedia jasa perhotelan, hotel, ada hostel, villa, pondok wisata, motel, lodgement, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah atau penginapan, guest house, bungalow, resort, cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan yang terakhir adalah glamping. Untuk berikutnya dikecualikan dari objek PBJT atas jasa perhotelan yaitu yang pertama, jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. Yang ketiga, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Yang keempat, jasa biro penjualan atau perjalanan wisata. Dan yang terakhir adalah jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. Sedangkan berikutnya yaitu untuk rincian objek jasa parkir. Objek PBJT jasa parkir adalah penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir termasuk pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet. Ini merupakan yang baru di Undang-Undang HKPD. Dikecualikan dari objek PBJT jasa parkir adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. Yang ketiga, yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas dasar timbal balik, dan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Untuk berikutnya adalah rincian objek jasa kesenian dan hiburan, di mana cakupan objek jasa kesenian hiburan termasuk jasa yang sifatnya mengandung unsur hiburan meliputi di sini bersifat close list, tontonan film atau bentuk tontonan audiovisual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pergerakan kesenian, musik, tari, dan atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat, ruang, dan atau peralatan, dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Contohnya adalah futsal, badminton, gor milik swasta, fitness center, dan sebagainya. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang, waterboom, waterpark, ekopark, snowpark, dan sebagainya. Panti pijat dan pijat refleksi, diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Dikecualikan dari objek jasa kesenian dan hiburan adalah promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Berikutnya, kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran dan bentuk kesenian hiburan lainnya yang diatur dalam peraturan daerah. Untuk tarif
tarif untuk BPJT adalah maksimal 10% di dalam Undang-Undang HKPD. Nah, ini nanti ditetapkan secara definitif di dalam peraturan daerah. Khusus untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa adalah antara 40% sampai dengan 70%. Khusus konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam maksimal adalah 3%. Dan khusus konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah maksimal 1,5%. Untuk wilayah pemungutan, BPJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang jasa tertentu dilakukan. Sedangkan saat terutang adalah saat terutangnya BPJT dihitung sejak saat pembayaran atau penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Kita lihat contoh perhitungan salah satu jenis BPJT yaitu atas makanan dan minuman. Tuan A membeli nasi goreng satu porsi seharga 50.000 dengan segelas es teh manis seharga 15.000 serta tahu goreng dan telur dadar masing-masing 5.000 dan 10.000 di restoran BBB. Restoran BBB memberlakukan biaya layanan service charge sebesar 5%. Restoran ini berada di Jakarta dengan tarif BPJT atas makanan dan minuman yang ditetapkan Pemda adalah 10%. Maka BPJT atas makanan minuman yang harus dibayarkan oleh Tuan A adalah kita cari dulu biaya layanan atau service charge ya untuk melihat besarannya. Kita totalkan total yang kita bayarkan untuk makanannya, nasi goreng 50.000, es teh 15.000, tahu goreng 5.000, telur dadar 10.000, totalnya adalah Rp80.000. Service charge adalah 5% kali 80.000, maka diperoleh hasil Rp4.000. BPJT atas makanan minuman sesuai dengan rumusnya adalah dasar pengenaan pajak DPP dikalikan tarif. DPP tadi adalah total harga plus biaya layanan sama dengan 80.000 tambah 4.000 menjadi 84.000. Oleh sebab itu, kita hasilkan pajak BPJT atas makanan minuman atau yang biasa disebut PP1 sama dengan DPP kali tarif pajak restorannya 84.000 kalikan 10% adalah 8.400. Sehingga jumlah biaya yang harus dibayar oleh Tuan A adalah DPP ditambah BPJT atas makanan minuman 84.000 ditambah 8.400 adalah 92.400. Demikianlah untuk sesi kali ini terkait pajak barang dan jasa tertentu yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di seri-seri berikutnya terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.